Kalaupun besok akan terjadi kiamat, ya di tanganmu masih ada benih ataupun masih ada bibit, maka tanamlah. Edamame itu untuk makanan-makanan yang sebagai asupan tambahan yang bernilai gizi tinggi, kemudian juga permintaan supermarket yang tinggi, permintaan pasar yang tinggi, permintaan lokal maupun ekspor yang belum kita bisa supply sebagai ketahanan pangan. Moga-moga harapan kami para petani tidak terlalu mahal harga bibit tersebut untuk kelancaran para petani, dan memang potensi edamame bagus di Jawa Barat khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi wasallam. Pada hari ini kami DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dari mulai tingkat DPN, DPW, dan juga DPD, dan juga DPK yang ada di Kabupaten Bogor. Tentunya Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang cukup luas dan berpotensi, baik itu di perkebunan, perikanan, dan juga perkebunan dan juga peternakan. Dan salah satu organisasi yang menjembatani para petani dengan program-program pemerintah, tentunya kami DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan suasembada pangan mencoba memprioritaskan dan juga mencoba melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini skala prioritas kegiatan yang dilaksanakan DPD Tani Merdeka Kabupaten Bogor yaitu dengan adanya penanaman tanaman edamame, yang tentunya tanaman ini sangat mudah ditanam dan juga dia bisa ditanam di cuaca panas ataupun di cuaca dingin, ya. Nah, sehingga kegiatan yang kami lakukan di pertanian, khususnya di perkebunan untuk penanaman edamame ini menjadikan sebuah potensi yang mudah-mudahan juga kedepannya setelah ini ada keberhasilan bisa kita kembangkan di varietas ataupun di komoditi-komoditi lainnya. Barangkali itu mudah-mudahan apa yang kami lakukan di organisasi Tani Merdeka Indonesia semakin bermanfaat, ya, dan juga menambah keberkahan. Tani Merdeka Indonesia jaya, jaya, jaya. Pesan terakhir, kalaupun besok akan terjadi kiamat, ya di tanganmu masih ada benih ataupun masih ada bibit, maka tanamlah. Jadi kata Rasulullah SAW, ingkar sa'ah wa fi aidikum fasilah ila akhir hadis. Salah satunya kekuatan kita untuk terus selalu menanam dalam tumbuhan, ya, maka tanamlah, sekalipun mungkin bahwa tahu lusa besok akan terjadi kiamat, tapi tetap perintah untuk menanam masih bisa kita lakukan. Semoga ini memberikan aspirasi untuk kita semuanya dan juga bisa meningkatkan ketahanan pangan untuk menjaga dan untuk juga mendukung cita-citanya Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Perkenalkan, saya Maria Utari dari Tani Merdeka Indonesia wilayah Kabupaten Bogor. Assalamualaikum, semangat pagi dan selamat pagi. Berjumpa dengan saya Muhammad Hamzah, petani edamame di Kabupaten Bogor. Kebiasaan rutin kami di pagi hari adalah berkebun. Kebenaran kami ini saat ini saya berada di wilayah binaan
Tani Merdeka Indonesia. Yang di kebun saat ini adalah yang kami tanam adalah kacang edamame. Kacang edamame ini adalah kacang kedelai yang asalnya dari Jepang dan lebih fokus kepada kacang kedelai yang bukan untuk olahan tempe ataupun tahu. Kenapa Tani Merdeka Indonesia DPD Kabupaten Bogor mengutamakan kacang edamame? Program ini kami buat karena di latar belakangi atas kebutuhan edamame yang sangat tinggi, untuk daya belinya juga sangat tinggi, daya jualnya sangat tinggi, dan harganya lumayan tinggi. Didasari atas dasar tersebut, kami menginisiasi bagaimana kami membuat bank benih. Karena kesulitan petani saat ini adalah mendapatkan benih-benih unggul yang saat ini petani lakukan adalah benih yang kurang bagus. Kebenaran juga ini di wilayah yang kami tanam untuk pembenihan adalah syaratnya di tempat yang MDPL 1000 meter. Sahabat tani, kenapa saat ini edamame semakin banyak permintaan, terutama benih buat petani sendiri, karena pemerintah sudah mencanangkan program-program edamame itu untuk makanan-makanan yang sebagai asupan tambahan yang bernilai gizi tinggi, kemudian juga permintaan supermarket yang tinggi, permintaan pasar yang tinggi, permintaan lokal maupun ekspor yang belum kita bisa supply sebagai ketahanan pangan. Saat ini DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat benih untuk kebutuhan para petani Tani Merdeka Indonesia. Di bawahnya adalah kecamatan-kecamatan, seperti salah satunya yang sudah kami lakukan, memberikan benih yang unggul di wilayah Kecamatan Tenjo, Kecamatan Megamendung, kemudian Kecamatan Sukamakmur. Saat ini kami sendiri masih berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan benih-benih bibit Ryoko maupun Biomax. Sahabat tani, kami sebagai petani dan penyedia benih unggul edamame, terutama untuk varietas Biomax 2 dan Ryoko, kami bukan berarti tidak mengalami kendala, bahwa kendala tersebut adalah satu, luasan lahan yang harus memenuhi syarat dalam ketinggian, kedua fasilitas lahan harus memenuhi syarat, yaitu untuk benih adalah kacang-kacang seperti nanti kami zoom, biji-bijinya harus besar-besar, kemudian juga tidak bisa kita membuat benih tanpa dimulsa. Berarti kan memang cukup tinggi biayanya. Satu hal lagi yang wajib adalah support untuk pengeringan, yaitu berupa greenhouse. Kami memiliki 2 greenhouse. Untuk sementara greenhouse yang di sini untuk pengeringan berupa edamame, panen edamame yang sudah hitam-hitam coklat ini, kemudian kami keringkan di dalam greenhouse. Setelah itu kami keringkan lagi yang setelah berupa benih edamame seperti ini, kami keringkan di tempat pengeringan greenhouse di rooftop yang jauh dari sini, yang di MDPL rendah, karena suhunya akan terjaga sehingga menciptakan benih edamame unggul. Yang paling utama kembali lagi kepada support finansialnya. Ya memang harus, alhamdulillahnya kami sudah difasilitasi lahan di ketinggian 1000 meter oleh Ketua
DPD Tani Merdeka Indonesia. Selebihnya kalau benih-benih ini sudah jadi akan kami salurkan kepada petani-petani di wilayah binaan Tani Merdeka Indonesia yang membutuhkan. Apabila mereka tidak punya dana, mereka akan panen. Setelah itu panen baru kita potong biaya benih untuk meringankan petani-petani kami di wilayah tersebut. Sahabat tani, semoga sahabat-sahabat tani yang lain bisa membuat benih-benih unggul untuk kebutuhan edamame, karena ini sangat menjanjikan. Daya belinya tinggi, harganya tidak pernah turun, yang ada adalah harganya naik terus karena kebutuhan yang sangat di pasar lokal maupun ekspor. Mudah-mudahan panennya untuk bulan ini lebih banyak lagi bijinya. Terus kemudian juga satu lagi, perawatan untuk benih adalah harus intensif. Tiap 3 hari maupun seminggu ada penyemprotan, pengecoran, dan perawatan dari hama itu sendiri untuk mengantisipasi benih-benih yang jelek. Saat ini sudah tahun keempat saya bercocok tanam edamame, dan saat ini kita juga coba untuk menangkar benih sendiri. Seperti yang dilihat, beberapa tempat yang khusus kita pakai untuk pembibitan, sisanya dipanen fresh. Adapun kebutuhan edamame khususnya di Bogor untuk menopang MBG terutama dan pasar-pasar lainnya, sebenarnya potensinya sangat baik, cuman memang belum familiar petani untuk menanam edamame ini. Secara ekonomis sih sebenarnya bagus ya, karena tidak butuh waktu lama panen, kisaran 70 sampai 75 hari sudah bisa panen. Hanya saja bibitnya yang agak susah, makanya saat ini kita coba untuk melakukan penangkaran untuk dibibitkan minimal untuk wilayah sekitar, baik buat pribadi atau buat rekan-rekan lainnya yang memang nantinya susah mendapatkan bibit. Mungkin ada solusi dari khususnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian. Kalau misalnya ada bibit edamame atau instansi-instansi lain yang memang menyiapkan benih dari edamame ini, kayaknya lebih banyak nantinya petani-petani yang akan menanam edamame ini. Selain perawatannya nggak susah, memang durasi panennya ini nggak panjang, hanya sekitar 70 sampai 75 hari. Hal-hal yang lain seperti market, petani nggak sempat market karena memang kebutuhannya banyak, cuman petaninya yang nggak banyak. Jadi apapun seberapapun hasilnya, petani khususnya edamame memang sudah nggak sibuk-sibuk dan nggak repot-repot petani untuk menjualnya, karena marketnya juga sudah mulai banyak. Hanya saja satu tadi, kendala kita adalah bibit yang agak susah. Mohon kalau seandainya ada bantuan atau informasi bibit, tentunya yang jangan terlalu mahal. Saat ini sudah mulai mahal, kurun waktu dari Lebaran Idul Fitri kemarin sampai saat ini sudah mulai menanjak harganya. Moga-moga harapan kami para petani tidak terlalu mahal harga bibit tersebut untuk kelancaran para petani, dan memang potensi edamame bagus di Jawa Barat khususnya. Moga-mogaan di dalam segmen ini saya sampaikan bahwa ada kemudahan dari petani untuk mendapatkan bibit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.